terlepas dari posisi Indonesia yang menjadi juara dunia COVID nomor 1 nih Mas. Kan ada juga yang ngomong, kenapa kalau di pedalaman itu nggak kena COVID, kayak orang Baduy gitu, orang desa-desa. Nyambung dari tadi konspirasi itu Mas. Gimana tuh Mas? Apa konspirasi. mereka punya daya tahan tubuh yang lebih kuat atau Mm-mm. telah terbiasa Baik. terkena virus gitu? Baik. Kalau kita kan bahas ini adalah di pedesaan. Sekarang pedesaan yang bagaimana? Dulu ketika Banten, Jakarta rame, di Jawa Tengah sama di Jawa Timur itu ngetawain, maksudnya damai tenang, nggak ada ppkm, nggak ada psbb. Sekarang dibalik, di Banten, Jakarta udah terbiasa dengan ppkm, psbb, sono yang banyak kejadian, yang viral-viral video-video, karena memang mereka masih pengenalan, nah gitu. Jadi konsepnya di Jateng, Jatim itu juga sampai ke pelosok-pelosok mereka ppkm-nya. Nah sekarang kalau misalnya kita ngomong dari pedalaman, pedalaman yang mana dulu? Misalnya Baduy. Baduy dilihat dulu, satu, Baduy ini yang terisolir atau enggak. Kalau misalnya dia enggak terisolir, dia kan satu jarang kontak. Kalau yang terisolir, ya mana bisa tahu kita orang nggak di tracing, nggak ada dilakukan pemeriksaan gitu. Sedangkan kalau misalnya di Jawa Tengah, di tempat saya ya, misalnya di Madiun, di Pacitan, bahkan Pacitan itu kan udah pesisir selatan, perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, posisinya di sisi selatan, dan mau ke Jawa Timur jauh, mau akhirnya ke Jawa Tengah, ke Solo, kadang dia lewat Wonogiri arah Jogja itu sama aja posisinya. Mereka di tracing rame juga, karena kalau di tracing ketahuan juga ada kontak, karena Pacitan masih kontak dengan dunia luar. Kalaupun orang Baduy, misalnya yang dibahas orang Baduy, kalau misalnya orang Baduy itu keluar, bisa saja kalau memang dia kontak, artian kata memang ditemui ini pasien COVID, tapi kan belum tentu juga kalau orang Baduy ini kontak dengan pasien COVID gitu. Kalau misalnya itu yang pertama, kontak enggak gitu, karena kan orang Baduy kan beda dengan kita interaksinya. Satu, yang kedua, dilakukan tracing nggak ke mereka gitu. Nah kalau nggak dilakukan tracing ya mana tahu, kalaupun mereka meninggal apa, kan mereka nggak bisa nyebut ini COVID atau bukan, karena mereka masih teknologinya belum semaju kita gitu. Jadi kita bisa mengetahui apa enggak karena itu ilmu pengetahuan kita yang alhamdulillah saat ini di wilayah kota ataupun di tempat antum, tempat ente sudah maju, bisa kedeteksi gitu. Kalau misalnya wilayah terisolir, ya jelas kita nggak tahu. Kalau di pedalaman Papua misalnya, di Puncak Jaya, di Gunung Salju, mereka nggak di tracing, ya nggak ada. Kan nggak di tracing, nggak ada orang masuk juga posisinya. Beda kontaknya dengan kita. Sedangkan kita yang kontak kuda ini kan terus berkesinambungan gitu. Oke, Mungkin. lanjut dari apa yang Mas Ivan sampaikan tadi, kan ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menurunkan positif COVID ini. Salah satunya ada PPKM, ada apa lagi? Ada PSBB, PPKM Ya, level 1, intinya 2, sama 3, ya. 4 gitu. Seberapa efektif sih Mas langkah tersebut, karena di masa PPKM juga ternyata peningkatan COVID itu lumayan tinggi ya. Mm-mm. Baik, kalau masalah efektif apa enggak ya yang ditanyakan ya. Kalau dari ana hemat saya sih masih berfungsi, masih ada efeknya, karena memang seilmu epidemiologi itu memang menyimpulkan, kalau digambarkan itu, kalau ini kita telur, kalau kita terlalu dempet-dempet dilempar batu cepat pecahnya. Tapi kalau kita jauh, minimal pecah ini sedikit karena posisinya jauh. Jadi tingkat tingkat kontak kebentur itu sedikit gitu. Nah, memang ya yang jadi koreksi itu memang sebenarnya kalau negara mampu, PPKM dilakukan untuk menekan menekan infeksi rate. Tapi yang kedua, dia harus bertanggung jawab dengan PPKM ini, baik Pemda maupun pemerintah pusat. Artian kata apa? Misalnya kebutuhan dasar ya, ataupun bantuan itu harus jelas konsep. Sebelum dilakukan PPKM, seyogyanya ini harus persiapannya matang gitu. Karena kita memikirkan orang banyak gitu. Cuman ya itu, kita nggak cuma di Indonesia saja ya yang mengibarkan bendera putih, di Malaysia pun sama, karena memang
sepertinya membutuhkan biaya yang sangat banyak kalau misalnya mereka menyiapkan benar-benar ya sesuai dengan kaidah lakukan lockdown, kebutuhan dicukupin. Nah, itu mereka membutuhkan biaya yang besar. Cuma sebenarnya itu tanggung jawab negara ya. Karena saya sih nggak masuk ke wilayah itu. Saya menyoroti berhasil apa enggaknya. Kalau saya masih menekan, ini aja ditekan masih tinggi. Kalau nggak ditekan, apalagi gitu. Karena memang sistem kesehatan Indonesia itu masih rasionya masih rendah. Sistem kesehatan Indonesia itu dari jumlah puskesmas di tingkat kecamatan sama dibandingkan di wilayah-wilayah Eropa, Swiss, England gitu, kita masih jauh. Rasio itu ada, ilmu penghitungan jumlah pelayan Yankes itu masih ada. Nah, sedangkan kita itu masih jauh, makanya kita masih negara berkembang. Sedangkan kalau di negara maju gitu rasio pelayanan kesehatannya udah bagus gitu. Kalau ada efeknya apa enggak masih ada kalau dari hemat saya. Cuman ya itu ada PR-PR-nya. Berarti kurang lebih sebenarnya PPKM bagus dilaksanakan namun belum siap, ya Mas ya. Ya. Karena mereka yang mungkin tidak keluar untuk mencari nafkah malah mati karena kelaparan, karena ketika negara tidak hadir memberikan apa yang mereka butuhkan. Lebih tepatnya Mungkin strateginya. Mungkin kita menyeberang kepada Mas Fajar nih, selaku aktivis dakwah. Dari hari biasanya ke hari-hari COVID ini, Mas, apa sih kegiatan yang biasanya dilakukan dan akhirnya harus ditunda atau dibatalkan akhirnya karena COVID ini, Mas? Ya, jadi ini pengaruh di dunia dakwah dan kita semua, mulai dari masjid, majelis taklim, makanya itu ya kita tahu tempat ya, bukan terhenti ya membuat segala macam cara supaya mungkin ini bisa berjalan, cuma dengan protokol kesehatan yang ketat, atau ya tadi webinar ataupun ya online gitu ya. Nah, dulu ya mungkin sebelum zaman pandemi banyak aktivitas-aktivitas ya di masjid ya kan. Ya, jadi kalau Kurang jelas, Mas Fajar. Ya. Suaranya hilang. Sekarang ada suaranya nggak? Iya, terdengar kecil tapi. Dengar ya? Iya. Ya. Jadi terkait dengan aktivitas dakwah, ya, semuanya mungkin kita merasakan ya. Masuk di aneh juga sekarang di musola, ya, terus di beberapa aneh kan juga ngajar, ya, itu semua terdampak juga. Ya. Untuk pembinaan remaja juga sama terdampak juga, akhirnya hentikan ataupun online. Ya. Memang untuk suasana taklim online dengan ketemu langsung itu memang beda. Tapi mau nggak mau kita harus bisa melihat situasi sekarang ini. Kalau memang taklim ini ingin jalan, maka ya mau nggak mau ya ada dua pilihannya. Kita menggunakan prokes yang ketat. Ya. Kedua itu online. Ya. Jadi sekarang itu pilihannya itu. Karena kita nggak tahu kan. PPKM merah mungkin
tidak dilaksanakan. Tapi yang masih zona kuning, ya, itu silakan dengan prokes. Dan sama seperti kita mungkin aktif, kita harus banyak pendapat yang untuk sholat lebih baik hidungnya menyentuh pantai. Memang kan bagian dari dalam Suaranya mas, oh hilang mas. kondisi darurat itu boleh dilindungi kita dan orang lain. Jadi bukan hanya melindungi diri kita, tapi juga orang lain. Jalan agama jadi wajib Maaf suaranya tidak terdengar jelas mas Fajar. ya. Halo, kedengeran sekarang? Kedengeran? Ya, kedengeran. Ya, kalau ya kita mengikuti ya dengan keadaan yang normal ya, dengan keadaan yang normal itu mungkin kita bisa membahayakan orang lain. Ketika kita ibadah kita nggak pakai masker nih misalkan, ya mungkin imun kita kuat, tapi kan orang lain nggak. Ya, dan kita itu banyak menemukan di masjid-masjid, ya di musola, ya kita juga tadi yang sempat Mas Ivan bilang, ya kita nggak bisa memaksakan orang lain itu ibaratkan pakai masker atau enggak gitu kan. Nah, cuma mungkin peraturan ya. Memaksakan percaya apa enggak gitu. Kalau aturan together harus bersama-sama gitu. Karena biar sama rasa sama rata. Kalau untuk kepercayaan, nah itu yang saya maksud. Gitu. Jadi silahkan nggak percaya gitu. Misalnya Anda nggak percaya Nabi Musa apa Nabi siapa terserah gitu. Yang penting Iya. situ pakai masker gitu. Kalau soal COVID saya begitu dari apa? Kalau dari saya gitu. Silahkan Anda nggak percaya soal COVID. Yang penting Anda pakai prokes. Jadi nggak ada gesekan gitu. Ya, bisa bicara seperti itu kan. Beberapa orang itu biasanya untuk situasi ya, dan itu situasi mungkin di perusahaan karena itu peraturan mau nggak mau kan dia melaksanakan itu karena ada sesuatu yang memaksa dia. Ya. Beda dengan halnya tadi percaya. Kalau percaya ya pikiran orang beda-beda. Kita juga nggak bisa memaksa kepercayaan orang lain. Tapi kalau atur, dia mau nggak mau. Kalau dia nggak mau, yang Indonesia mungkin lebih gini. Seperti itu. Masyarakat yang
Itu Mungkin Mas Fajar terkendala sinyal, Mas, kurang terdengar kembali, Mas. Mungkin pada poinnya adalah ya, jadi jika kita percaya atau tidak, kita lebih bijaknya untuk menghormati orang lain dengan tetap menggunakan masker ya, Mas ya. Dan dalam hal ya beribadah, betul. mungkin ada hal-hal genting, keadaan-keadaan genting yang dimana ada Allah Islam itu maha benar, maha memudahkan. Jadi segala sesuatu itu ada alternatifnya, sehingga pada akhirnya ketika A tidak bisa, maka ada pilihan B untuk memudahkannya. Mungkin karena keterbatasan waktu nih, padahal diskusi ini mungkin nggak ada habisnya kalau kita mau terus ya. Mungkin ada closing statement dan harapan dari Mas Ivan selaku tenaga kesehatan bahwa bagaimana COVID ke depannya dan bagaimana masyarakat harus bersikap di tengah COVID yang masih tinggi seperti sekarang ini, Mas. Silakan, Mas. Ya. Biar mudah dicerna ya. Kalau ngomong panjang lebar harapannya apa-apa susah kita peras gitu ya. Kita peras. Harapannya satu, ekonomi pulih. Kedua, untuk masyarakat jangan tertular. Udah itu doang. Kenapa? Ini kalau udah diperas begini berarti kan jabarannya jangan tertular. Satu, kalau nggak tertular kan berarti dia pakai masker, makan bergizi, istirahat cukup gitu kan. Ininya turunannya gitu. Kalau ekonomi pulih ini secara nasional gitu. Kalau yang pertama jangan tertular udah tertangani dengan otomatis infeksi rates akan turun. Kalau infeksi rate akan turun, status pandemi akan dicabut oleh BPPD, udah selesai. Kalau status pandemi dicabut, sekolah pasti akan dilaksanakan tatap muka, pendidikan kampus, SD, SMP, kegiatan keagamaan, kegiatan sepak bola, kegiatan apapun akan dilakukan gitu. Kita nggak usah ngeributin konspirasi, ini konspirasi lah, ini enggak lah, apa jaringi sekolah, nggak usah, perlu nggak gitu. Yang penting satu, jangan tertular, satu titik. Kalau nggak tertular kan berarti dia nggak bakal memperpanjang kasus nih. Perkara dia nggak tertularnya gimana, dia di rumah aja, saya nggak mau pakai masker, terserah, yang penting jangan tertular gitu. Kalau pas dia keluar ketular, nah ini nanti panjang lagi. Kalau dia maksud saya jangan tertular ini, kalau orang yang berpikir cerdas dia harusnya ngerti. Ini saya ngomongnya pakai bahasa intelek ya, maksudnya biar ini jangan tertular ini kan macam-macam kan. Ada yang satu di rumah aja, nah, di rumah aja gitu kata orang. Yang kedua pakai masker, saya nggak mau kalau di rumah aja, saya harus aktivitas atau pakai prokes gitu. Nah, kalau yang kedua, kalau infeksi rate-nya ini turun, status pandemi akan menjadi endemi, diturunkan, BPPD mencabut, status nasional dicabut, maka ekonomi akan pulih. Itu efek besarnya. Jadi dua aja sih. Satu, jangan tertular. Yang kedua, ekonomi pulih. Udah mencakup semuanya ini, mencakup dari A, B, C, D gitu. Kalau biar mudah diingat kan, anak muda biasanya ngingatnya yang simple, mudah, gampang diingat. Jangan tertular gitu. Caranya ya terserah kamu kan udah dewasa, banyak dari 2 tahun yang lalu, masa nggak ngedengerin di berita, di TV, udah paham lah pastinya gitu. Kalau dia nggak pengen tertular, saya di rumah aja, berarti beres. Yang kedua, saya nggak bisa di rumah aja tapi nggak pengen tertular, pakai masker, udah selesai, nggak ada masalah. Pakai masker, pakai vaksin, udah selesai gitu. Ini kalau yang kedua nggak usah dibahas. Kalau yang satunya udah dilaksanakan, yang satunya ini kan nasional, berarti kan infeksi rate-nya turun. Kalau menjadi dasar BPPD untuk mencabut status pandemi, diturunkan menjadi endemi, udah selesai endemi. Anak sekolah bisa lagi, Kementerian Pendidikan kan patokannya dari BPPD. Kalau BPPD udah mencabut status pandeminya menjadi endemi, udah selesai. Pondok pesantren masuk lagi, semua akan sekolah lagi gitu. Jadi patokannya infeksi rate-nya itu turun. Infeksi rate itu infeksi atau penularan, rate-nya itu adalah rate jumlah gitu. Infeksi rate, jadi jumlah penularannya turun, udah beres gitu. Jadi saya ngomongnya simpel aja. Ya, poinnya adalah jaga kesehatan agar harapan kita semua bahwa kedepannya ekonomi kembali pulih dapat terlaksana ya. Ya. Mungkin sebelum ke Mas Fajar,
memberikan closing statement dan juga menutup dengan doa. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang telah hadir dan kepada dua narasumber, Mas Fajar dan juga Mas Ivan. Semoga Allah senantiasa jaga imannya, jaga imunnya, jaga segala sesuatu dan Allah berkahi. Amin. Oke, kepada Mas Fajar, closing statement dilanjut dengan doa. Silakan Mas. Ya mungkin kalau dari saya ya satu ya. Jadi kita konsisten. Jadi ya kita ketika beribadah seperti itu. Suaranya hilang-hilang Mas. Jadi halo. Iya ada. Jadi kami pandemi dan kami kontak kita di para ulama itu kalau dijauhkan jadi ketika sudah ada apa dan kawan jadi kesehatan kita pun banyak jadi yang memang jawab sehingga mungkin kita itu di sini ini sangat kita jadi ayo 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 dengan kita jadi Ya Mas, mungkin 1 menit terakhir sambil doa Mas. ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabati fi Rasulillah. Ya Rabb, lili jalali wa ربنا لا تزغ قلوبنا minat ya إنك
Oke, terima kasih kepada Mas Fajar dan Mas Ivan. Mungkin akhir dari diskusi ini, semoga teman-teman semua dan khususnya saya dapat mengambil ibroh atau pembelajaran dari apa yang para narasumber sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.